Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum Yayasan Pendidikan Tinggi Baharul Ulum Ibu Nyai Haji Hasbiarah Muhammad. Yang terhormat Rektor Universitas Jiwa Basmulo Profesor Dr. Insinyur Haji Gatot Ciptadi. Yang kami hormati Dekan Fakultas Teknologi Informasi Bapak Tori Haryono Enkom. Yang kami hormati Ketua Program Studi Informatika Bapak Primadi Airlangga MIT. Yang kami hormati Ketua Program Studi Sistem Informasi Bapak Agus Ibrahim Raja Enkom. Yang kami hormati narasumber kita Kak Supriyono serta seluruh dosen, panitia dan peserta yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini Minggu 23 Februari 2025 kita dapat berkumpul di Lab 2 Gedung Comowi Unwala dalam rangka mengikuti workshop berkarya ilmiah dalam program kreativitas mahasiswa Dikti. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan Dekan Fakultas Teknologi Informasi, yang ketiga sesi seminar oleh narasumber, dan yang keempat doa dan penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini acara kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh pada siang hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Teknologi Informasi Bapak Tori Haryono Enkom. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa Kemudian yang saya banggakan para peserta workshop pada siang hari ini dari Prodi Informatika dan Sistem Informasi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita berkumpul dalam acara workshop berkarya ilmiah dalam program kreativitas mahasiswa Dikti. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yang besar Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudari mahasiswa, pada hari ini yang pertama saya mengapresiasi ide dari Pak Angga selaku Prodi Informatika untuk mengadakan acara ini. Bahwa acara ini sebenarnya sudah direncanakan cukup lama. Mengingat kapan waktu itu kita sudah dari Pak Angga mengajukan sudah membuat proposal, mengajukan ajaran untuk acara ini yang keinginannya itu diadakan di aula, ya Pak. Lalu kemudian karena saya tidak tahu budgetnya minim atau bagaimana atau tidak ada karena dari kampus, sehingga kemudian tetap diadakan dengan dibatasi ya pesertanya, dan ini dilaksanakan Diklat ini tentu meskipun ada pembatasan, justru dengan adanya acara ini diselenggarakan Diklat ini yang sejuk ya, ini
saya yakin menjadi maksimal sekali. Karena Anda yang diundang di sini pun juga karena atas dasar Anda mengisi form, bukan karena dipaksa. Ada yang dipaksa? Ada yang terpaksa harus mengikuti. Jadi meskipun jumlahnya ini saya lihat belum 35 dari kuota yang ada, tapi yang ikut ini adalah memang saya yakin yang semangat untuk mencoba berkarya ilmiah. Di sini fokusnya nanti adalah program PKM ya, untuk di level bukti. Kebetulan narasumber yang diundang ini kebetulan sekali, ini pas sekali. Jadi bukan siapa-siapa, tapi yang diundang ini adalah yang sudah berpengalaman, karena menang ya di PKN. Nanti bisa disampaikan oleh beliau Mas Priyono yang kebetulan alumni wisuda kemarin, Mas ya? Wisuda kemarin alumni dari prodi manajemen. Ini pas sekali. Jadi yang terbaik adalah yang punya pengalaman menang ya, bukan pengalaman tidak lolos. Pengalaman lolos kan. Semoga nanti ilmunya Mas Supriyono ini menjadi inspirasi dan tentu Anda semua memiliki ide-ide yang bisa, yang kira-kira nanti bisa diikutkan dalam lomba. Jadi setiap tahun itu memang ada penerimaan program PKM mahasiswa di level tinggi ya. Meskipun di saat ini ya saya belum tahu informasi secara detail, tapi informasi di pemerintahan itu yang agak membuat kita sedikit gelisah, itu kan program efisiensi. Mudah-mudahan program efisiensi ini tidak berdampak pada kuota untuk lombanya mahasiswa ya, sehingga kesempatan saat ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan kita berharap kesempatannya bisa lebih besar lagi untuk kita yang bisa mengikuti. Dan saya lihat di sini ada semester nah, semester 6 itu berarti semester yang juga sekarang itu TA ya, sekarang TA. Saya sampaikan meskipun ini belum dirapatkan ya, seandainya di semester 6 ini kemudian ada ide dan itu nanti lolos, atau semester bawahnya misalnya nanti kemudian itu lolos dan lolos PKM ini, nanti yang hasil karya yang lolos itu nanti itu bisa secara otomatis jadi TA dan tanpa perlu diuji ya. Jadi termasuk semester 6 atau semester 6 ya, mungkin bisa TA-nya yang kemarin dibuat judul itu bisa juga nanti coba buat proposal. Nggak usah Pak, nanti kira-kira diterima atau enggak, sudah pokoknya Anda buat proposal. Anda tentu membuat judul itu juga sudah maksimal, apalagi nanti coba disampaikan trik-triknya sama Mas Supriyono, biar mungkin judul itu yang awalnya itu mungkin Anda biasa saja menjadi luar biasa, terus dengan sedikit saja itu akan tips dan ya. Jadi semangat untuk mengikuti acara ini mulai awal sampai selesai nanti. Saya kira suasananya juga enak di lagi ini. Pokoknya jangan karena semakin sejuk jadi ngantuk. Tetap semangat ya, semangat ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kepada Bapak Bupati Lampung atas sambutan yang telah diberikan. Kemudian maksud acara selanjutnya yaitu serah terima sertifikat yang akan diberikan oleh Mas Sugiono. Itu Mas ya. 1, 2, 1, 2. Memasuki acara selanjutnya yaitu seminar yang akan disampaikan oleh narasumber kita Kak Supriyono. Beliau adalah alumni UAA yang telah berprestasi dalam program kreativitas mahasiswa PKM di antaranya lolos pendanaan PKMK tahun 2021, lolos pendanaan PKMK tahun 2022, lolos pendanaan PM2MW dan KMTS tahun 2023. Tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama materi yang akan disampaikan narasumber kita. Kepada Kak Supriyono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya karena ada kendala teknis tentunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Angga selaku Kaprodi IN Informatika telah mempercayakan untuk saya bisa sharing terkait pengalaman saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman telah hadir dalam acara workshop untuk PKM. Karena saya juga alumni UNWA tahun 2024, jadi kita sifatnya sharing aja ya, saya diskusi aja, nggak usah tegang gitu ya. Jadi kalau memang ingin ditanyakan, saya terbuka untuk bertanya tentang PKM dan beberapa terkait dunia perlombaan. Saya alumni tahun 2024, saya dari program studi manajemen. Saya di UNWA terbilang sering mengikuti berbagai program khususnya lomba dan khususnya di PKM Dikti. Saya saat 2021 pernah lolos di program kreativitas mahasiswa bidangnya kewirausahaan. Itu saat saya itu semester 2. Ya, semester 2 tahu apa sih tentang PKM gitu ya. Jadi kita juga ada yang semester 2 ya di sini ya. 2, 4, 5 sama 6. Jadi kita bisa sharing lah terkait PKM. Terus di tahun 2022 alhamdulillah juga lolos di bidang kewirausahaan juga seperti itu. Nah, ini beberapa kegiatan yang sering saya ikuti di UNWA juga. Jadi sifatnya bukan makan, cuman memotivasi aja nih. Kan teman-teman dari UNWA juga ya. Jadi sering banget rata-rata mahasiswa UNWA khususnya yang saya tahu itu kayak nggak mau keluar nih dari zona nyaman, nggak mau keluar nih untuk mengikuti berbagai kegiatan yang ada di luar sana gitu, yang hanya fokus di UNWA aja. Itu yang saya agak berat itu, makanya Pak Angga juga mau nih, bagus banget niatnya untuk sharing nih terkait bahwa mahasiswa UNWA harus bisa keluar juga, nggak hanya fokus di kampus saja. Itu yang memang sering saya alami, karena sejak semester 1 dulu saya juga sering ikut berbagai lomba juga yang memang punya manfaat gitu, yang saat ini saya rasakan juga. Manfaat itu yang memang saya dapat, contohnya speaking, terus pengalaman cara komunikasi, pengalaman skill khususnya di bidang kewirausahaan juga seperti itu. Next. Cuman fokusnya di sini saya akan bahas terkait PKM ya teman-teman. Lihat program TV lainnya. Di program TV itu banyak banget program-program yang memang bisa diikuti, antara lain PKM, P2MW, yang dimana fokusnya itu memang kita dituntut untuk kita menciptakan suatu karya gitu ya. PKM yang saya ikuti banyak banget program PKM itu kurang lebih ada 8 bidang. Jadi
sudah disediakan nilainya masing-masing. Ada FTI itu ada bedanya sendiri biasanya. Cuman ada bidang-bidang yang memang itu umum bisa diikuti oleh semua fakultas. Di program dikti ini khususnya di manajemen ya. Kalau manajemen itu bidang linearnya yang paling cocok itu PKM, PM sama kewirausahaan. Dimana kan manajemen pasti bidangnya di ekonomi ya. Pastinya itu fokusnya di kewirausahaan, membuat suatu produk dan bisnis dan mengambil masyarakat. Kalau FTI biasanya fokusnya di karya cipta atau bikin semacam teknologi atau inovasinya seperti itu. Nah di PKM ini untuk masuk ke los pendanaan itu sulitnya minta ampun ya, karena saingnya sangat nasional. Bisa dibilang PKM ini salah satu program yang cukup bergengsi, cukup punya nama gitu loh. Kalau udah lolos di pendanaan itu biasanya rata-rata wah bagus banget nih bisa lolos pendanaan, karena saingannya itu kurang lebih 60.000 proposal yang ada senasional. Jadi memang kayak Pak Paulo tadi kan bilang ya, kalau udah lolos pendanaan kan udah free skripsi, free apa. Kalau di kampus kita kan belum menerapin ya kayak yang seperti itu. Itu tergantung kebijakannya fakultas masing-masing. Tapi teman-teman saya yang ada di luar sana, kayak di beberapa universitas negeri sudah menerapkan kalau udah lolos pendanaan itu udah free skripsi, nggak perlu skripsi atau nggak perlu apa. Kalau di kita belum kayaknya. Cuman ada beberapa kebijakan dari fakultas masing-masing. Contohnya di manajemen yang dulu saya 2021 saat maba itu belum ada kebijakan kalau lolos pendanaan dapat apa. Karena itu mungkin baru-baru awal usaha 2 kali kalau nggak salah itu lolos yang kedua kalinya. Itu belum ada kebijakan seperti itu. Baru di tahun 2022 di fakultas saya khususnya itu udah dilakukan kebijakan mempermudah untuk konversi SKS. Jadi ada beberapa matkul yang nggak perlu ikut, jadi udah digantikan sama PKM tadi. Nah di PKM itu kita diasah beberapa skill, karena buat judul itu nggak sembarang judul gitu. Contohnya mau bikin bisnis apa, contohnya kayak bikin keripik singkong, nah itu nggak semudah itu gitu, nggak angger bikin judul. Memang ada beberapa poin-poin yang bisa membuat kita lolos gitu, benar-benar ketat banget gitu. Makanya di sini kita benar-benar dituntut untuk banyak benar-benar membaca referensi-referensi terkait judul-judul PKM sebelumnya yang lolos seperti itu. Terus PKM 2021 itu semacam programnya kita benar-benar bekerja juga, masih gini. Kita itu kan lanjut lolos ya, dan kita juga kan kita dapat dana nih, dapat uang ya, kita juga harus mengimplementasikan. Jadi uangnya nggak boleh buat main-main seperti itu. Terus creative thinking, di mana kita di sini tuh memang dituntut untuk berpikir kreatif, nggak stagnan. Apalagi khususnya di FTI ya Pak ya, yang memang bidangnya teknologi, yang memang harus benar-benar diasah. Nah, menurut saya PKM itu sangat cocok untuk kita benar-benar meng-highlight nih apa sih teknologi yang di luar sana, inovasi teknologi di luar sana. Karena PKM khususnya di teknologi itu kalau kampus-kampus top ya, itu inovasinya udah malang banget gitu. Nah, memahami ayo nih khususnya ADI yang benar-benar bisa nih untuk kita ke situ. Biasanya rata-rata kalau PKM di teknologi itu rata-rata bikin aplikasi, bikin website dan sebagainya. Tapi memang udah bisa digunakan, bukan semacam rancangan aja, harus sudah bisa diimplementasikan seperti itu. Terus kalau PKM kebijakan 2 tahun terakhir itu sudah dilinearkan sama MBKM. Sudah tahu MBKM? Belum ya? Kalau MBKM ini kan kebijakannya Pak Menteri sampai itu Pak Nadiem Karim, itu MBKM. Makanya tahun 2021 itu nggak ada MBKM. Tapi kalau tahun 2022 kemarin itu sudah ada kebijakan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dimana itu sudah dilinearkan. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang kalau udah lolos PKM, udah dapat pendanaan, udah dapat ini, itu banyak fasilitas-fasilitas mendukung untuk Merdeka Belajar. Kita dapat banyak fasilitas yang kita dapatkan seperti itu.
Nah, ini jenis-jenis PKM teman-teman bisa dipahami. Kurang lebih ada 7 ya. Pertama terkait PKM riset. PKM riset ini hubungannya biasanya itu riset. Jadi kayak kita meneliti tentang apa. Nah, kalau FTI biasanya itu hubungannya sama karsa cipta, menciptakan suatu teknologi atau menciptakan suatu mesin atau menciptakan suatu karya berupa yang hubungannya sama teknologi lah. Biasanya cocoknya sama ini. Atau juga penetraan iptek. Penetraan iptek itu jadi antara gabungan juga antara teknologi sama karya juga. Terus biasanya kalau manajemen itu hubungannya sama keperusahaan sama pengabdian masyarakat. Kalau pengabdian masyarakat itu biasanya berkaitan dengan masyarakat kayak KKN. Kalau biasanya harus PKMPM itu udah si KKN seperti itu. Terus kalau pengabdian masyarakat ini biasanya kita membuat satu program yang dimana kita melakukan pemberdayaan ke masyarakat seperti itu. Terus ada juga PKM gagasan tertulis. Ini biasa semacam inisiatif. Jadi nggak ada programnya, semacam kita ngirim proposal, kalau lolos dapat dana. Itu aja, nggak perlu program. Jadi apa sih bedanya PKM 5 bidang ini sama karya tulis? Kalau karya 5 bidang ini, stepnya itu kita membuat suatu ide. Nah, ide itu dituangkan dalam bentuk proposal. Nah, proposal nanti saya akan berikan contoh terkait proposalnya seperti apa dan membuat suatu karya. Nah, kalau lolos nanti dapat dana sesuai dengan apa yang kita ajukan ya. Misalnya kan dana PKM 5 bidang ini itu 6 sampai 10 juta. Jadi kita bisa pilih nih mau berapa juta yang kita ajukan. Nanti kalau lolos kita cair, misal kita cairnya 7 juta, kita dapat nanti 7 juta buat diimplementasikan. Nah, diimplementasikan itu misalnya kita bikin suatu teknologi tentang website website tentang e-cukur, website di mana orang bisa tahu nih mau cukur kapan dan kapan aja gitu. Nah, nanti kalau lolos pendanaan kita harus mengimplementasikan, harus membuat website itu sesuai dengan budget dana yang memang kita sudah dapatkan. Itu PKM 5 bidang. Kalau PKM-nya karya tulis itu ya nanti itu kita cuma bikin proposal, dikirim, lolos dapat insentif gitu ya. Nah, ujung dari PKM 5 bidang ini kalau udah lolos pendanaan, kita mengimplementasikan yang dapat dana tadi, itu programnya kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Nah, 4 sampai 5 bulan itu kita melakukan kegiatan di kampus biasanya atau di rumah atau di mana. Pokoknya ada kegiatan. Nah, dalam kegiatan itu kita juga harus melaporkan nih pengeluaran dananya berapa, terus pengeluaran kegiatannya apa aja. Nah, itu harus dilaporkan. Nah, kalau nanti sudah oke, nanti ada namanya PKP 2 atau kegiatan pelaporan atau pengajuan, di mana itu nanti kita melakukan presentasi. Kalau kita nanti bagus, kegiatannya kita bagus, nanti ada namanya puncaknya itu PIMNAS. Nah, PIMNAS itu nanti yang akan kita terbang kemana? Misal tuan rumah tahun ini UGM, jadi kita tahu UGM seperti itu. Sedikit sharing juga, kalau saya dulu yang PKFK 2021 itu dapat dana kurang lebih 6 juta. Itu bikin macam inovasi terkait pemberdayaan kerajinan juga. Kalau di tahun 2022 itu dapat kurang lebih 9 juta. Dan untuk program yang P2MY, yang program kreativitas untuk bidang wirausaha, itu juga bisa diikuti untuk MTI. Itu kalau tidak salah dananya 15 juta. Dan itu untuk pertama kalinya Unwah juga lolos dan pertama kalinya kita terbang ke Bali tahun 2023 tahun kemarin. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Mungkin teman-teman ada yang masih bingung terkait PKM apa gitu mungkin? Ya, lanjut dulu aja ya. Nah, kita di PKM itu ada namanya klaster. Jadi setiap universitas bisa mengirimkan maksimal berapa sih proposal. Jadi proposal kita biasanya itu berebutan ya. Jadi misal FTI ngirim berapa, FE ngirim berapa, PAI ngirim berapa. Nah, di Unwah kalau nggak salah itu klasternya kelas 5, karena tiap tahun yang ngirim itu cuma 5, 10, nggak nyampe
berapa. Jadi insya Allah kalau dari UA nggak akan berebut lah terkait berapa sih kuotanya yang bisa dikirim. Kalau top university biasanya udah 400 seperti itu. Nah, klaster ini ditentukan biasanya oleh BMAWA atau IP-nya sendiri. Nah, ini beberapa kriteria yang harus dipahami karena PKM itu termasuk sensitif ya untuk kita lolos. Karena misal gini, rata-rata misalnya satu timnya anak FTI semuanya ya. Nah, biasanya kalau FTI semuanya terus masuk di PKM itu peluang lolosnya sangat kecil karena diusahakan kalau lingkupnya keberapaan atau ekonomi harus ada anak ekonomi. Jadi harus ada kolaborasi. Diusahakan memang ini ada FTI atau IS sama prodi apa. Nah, disarankan seperti itu. Karena tahun 2021 itu masih longgar. Jadi kayak misal gerombolan satu FTI, satu FE itu bisa. Tapi untuk 3 tahun terakhir aturannya itu sedikit dirubah. Harus lintas jurusan satu timnya itu. Kan misal 3 sampai 5 orang ya. Misal satu timnya harus ada prodi lain atau apa. Jadi adanya kolaborasi. Terkait aturan-aturannya, pendanaannya biasanya itu 6 sampai 10 juta tergantung kita pengen dananya berapa, seperti itu. Terkait laporan-laporannya, kita ada laporan kemajuan, laporan akhir, dan laporan artikel ilmiah. Jadi memang agak berat untuk PKM, memang cukup panjang. Cuman secara gengsi, secara apa ya, untuk kita sendiri itu sangat cocok untuk kita bisa punya karya gitu di PKM ini. Terkait alurnya sendiri, kita biasanya itu penentuan judul terlebih dahulu. Biasanya itu kita bikin tim, setelah bikin tim kita mencari dosen pembimbing. Dosen pembimbing biasanya itu diusahakan ya lintas jurusan atau satu jurusan, biasanya seperti itu. Setelah nyusun pembimbing, nyusun tim, baru kita menyusun suatu laporan. Nah, setelah laporan, nyusun proposal. Nah, proposalnya itu nanti ada panduannya sendiri, ada namanya buku panduan yang dikirim oleh DIPTI. Nah, itu harus sesuai dengan itu ya. Setelah itu kita melakukan evaluasi ke Pak Mahmudi, biasanya itu pendaftaran akun mahasiswa. Setelah itu kita mengunggah proposal sesuai dengan panduan yang sudah direncanakan tadi. Lalu kita disahkan nanti sama Pak Mahmudi yang mengelola biasanya membantu terkait PKM. Setelah itu kita ada namanya penilaian proposal. Nah, penilaian proposal ini biasanya itu ada 2 ya, administrasi sama substansi. Biasanya rata-rata guburnya itu di administrasi, di mana di PKM ini benar-benar kita dituntut untuk administrasi yang benar-benar sesuai dengan apa ya, rank lah. Misal aturannya ukurannya tas segini, ukurannya tulisannya segini, ukurannya harus ada tantangannya, harus ada materainya. Nah, itu rata-rata nggak lolosnya di sini, selalu apa ya, menyepelekan gitu loh. Padahal dengan administrasi itu nilainya 70%. Jadi misal nih ada 100%, jadi 70%-nya nilainya dari administrasi, baru isi dan kreativitas. Jadi meskipun idenya bagus banget, tapi kalau administrasinya jelek ya nggak akan lolos. Seperti itu. Next. Nah, yang ini saya bilang tadi ya, administrasinya itu bobot nilainya itu 70%, baru isi dan kreativitas, baru nanti dapat dana, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh isi proposalnya ya teman-teman, aturan-aturannya yang harus kita taati terkait judul. Nah, judul itu nggak boleh ada namanya singkatan, dan judul itu harus maksimal yang diperbolehkan adalah 20 kata. Jadi misal contohnya jayok, jamu yogurt, itu nggak boleh, harus inovasi yogurt yang berbahan baku dari jamu. Jadi kayak nggak boleh ada nama singkatan-singkatan gitu. Kalau tahun saya dulu yang lolos itu contohnya kolaborasi inovasi pengrajin lokal Graba khas Jombang yang dikolaborasikan dengan kain batik khas Jombang. Jadi memang judulnya agak aneh, cuman itu sudah sesuai dengan aturan-aturan yang dilakukan oleh DIPTI. Jadi dari judul aja itu kalau sudah salah disingkatan itu sudah pasti nggak akan
lolos. Jadi benar-benar ketat terkait judul aja teman-teman. Terus terkait proposal. Nah, proposal itu isinya terkait bentuk filenya, nama filenya, terus terdiri data isi, halaman inti dan lampiran. Itu pun ada aturan-aturannya. Jadi terkait hurufnya bagaimana, angkanya, bab satunya seperti apa. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nggak bisa anggar gitu. Contohnya ini, misal isi proposalnya 10 Roman, ukurannya 12. Ya udah 12, nggak boleh 11. Jadi khususnya untuk semester 4 atau 6 ya, kan mau ngerjain TA. Nah, biasanya di PKM ini benar-benar sangat cocok untuk melatih kita terkait bagaimana sih nyusun TA. Karena saya ngerasa sendiri dari sering nyusun PKM yang keterusan untuk TA itu selalu gampang seperti itu, karena memang secara aturan, secara ide sama gitu loh. Untuk kita khususnya teknologi ya, misalnya kan judulnya PKM bisa digunakan di TA juga. Jadi bisa apapun judul sudah dapat judul TA ini bisa digunakan untuk pengajuan PKM seperti itu. Terus terkait teksnya bagaimana, ukurannya bagaimana. Jadi memang benar-benar sangat sensitif terkait isi dan laporannya seperti itu. Nah, ini juga kita di PKM itu kurang lebih ada 4 bab ya teman-teman, terkait pendahuluan yang berisi tentang alasan kenapa sih kita membuat produk ini, membuat inovasi ini. Nah, dari 7 PKM tadi secara umum terkait susunan proposal itu sama semuanya. Cuman bedanya nih, misal kalau PKMK ya jadi berbau dengan berusaha, berbau ekonomi. Kalau PKM Iptek tadi atau PKM IP itu berkaitan dengan Iptek atau teknologi. Nah, tergantung PKM apa yang kita mau ambil seperti itu. Terus yang kedua nih, misal ada contohnya bab 2 terkait gambaran umum rencana usaha. Nah, ini kan PKMK ya yang saya contohkan. Jadi yang berkaitan dengan analisa ekonomi dan sebagainya. Nah, biasanya kalau saya dulu itu sering banget membaca referensi-referensi tentang PKM terdahulunya, judul yang pernah lolos apa aja. Itu sih yang membuat saya bisa lolos sampai sejauh ini, karena memang benar-benar saya mencari banyak referensi. Karena kunci dari apapun ya referensi. Karena kita nggak tahu apa-apa nih, karena di sini kan belum ada ya dulunya. Jadi kunci dari apapun tetap referensi. Tahun kemarin kalau nggak salah yang lolos dapat 1 ya dari biologi kalau nggak salah. Nah, itu juga ada referensi juga seperti itu. Jadi biasanya kalau di FE itu patokannya untuk bisa itu, nah itu biasanya PKM yang saya tahun 2021 biasanya benar-benar bukan bisa ya teman-teman, tapi menirukan gaya tulisannya apa aja, arah apa ya, isinya itu seperti apa. Nah, itu biasanya contoh di PKM saya di tahun 2021 seperti itu. Dan nanti teman-teman kalau memang berminat, nanti juga saya akan kasih terkait PKM saya yang pernah lolos. Jadi nanti teman-teman juga bisa mencontoh nih isinya seperti apa aja, seperti itu. Nah, terkait anjuran biaya PKM. Nah, anjuran biaya ini juga sudah ada aturannya teman-teman. Nggak bisa anggar misi apa ya, biayanya seperti apa. Nah, terkait pembeliannya apa aja, terus penyesuaiannya, ini juga pengaruh terhadap tingkat kelolosan kita untuk lolos ke pendanaan. Jadi memang benar-benar ketat banget untuk terkait penulisan dana dan sebagainya. Nah, terkait lampiran-lampirannya itu banyak banget. Lampiran yang pertama terkait biodata ketua dan kelompok. Nah, ini biasanya rata-rata nggak lolos itu karena tantangannya ini tantangan scan. Nah, sedangkan anjuran dari Dikti itu harus tantangan asli dan difoto. Nah, rata-rata cuma nempel aja, itu yang nggak lolos. Next. Terus ini terkait surat pernyataan ketua pelaksanaan harus ada kop asli kampus atau kop unwaha biasanya. Rata-rata nggak lolos itu karena nggak ada kopnya. Terus terkait tantangan asli dan bermaterai. Nah, ini biasanya nggak ada materainya teman-teman untuk yang nggak lolos sebelumnya. Jadi memang benar-benar hal-hal kecil itu sangat berpengaruh di PKM. Jadi untuk teman-teman yang pengen banget nih terkait PKM itu cocok banget untuk melatih kita persiapan untuk TA. Biasanya
saya akan tunjukkan terkait Nah, ini beberapa poin yang memang biasanya saya buat ajuan, karena dulu kan kalau PKM itu di Dikti itu ada namanya pendampingan atau pembinaan yang dilakukan oleh Dikti Jawa Timur. Biasanya kita diundang satu perwakilan mahasiswa, biasanya diundang ke Kabupaten Malang atau Surabaya. Nah, biasanya itu saya pakai panduan ini, yang memang salah satu yang memberikan ini adalah jurinya atau reviewernya dari Jawa Timur. Biasanya saya pakai anjuran ini yang saya pakai untuk bisa lolos ke PKM. Pertama, terkait ukuran kertas tidak sesuai dengan panduan. Rata-rata, misal anjurannya A4, tapi rata-rata yang dikirim adalah F4. Itu biasanya. Terus jenis ukuran form yang tidak sesuai dengan panduan, itu sering banget terjadi. Jarak spasi tulisan tidak sesuai dengan panduan, itu juga sangat. Terus margin kertas yang tidak sesuai dengan panduan. Jumlah halaman proposal melebihi batas yang dianjurkan. Karena yang kita anjurkan, yang dianjurkan oleh Dikti itu halamannya maksimal adalah 10 halaman. Jadi enggak lebih dari itu. Kalau lebih dari itu pasti nggak akan lolos. Terus tidak ada tantangan tim pengusul. Nah, rata-rata tantangannya itu tadi yang saya bilang, tantangannya tidak tantangan bahasa, rata-rata cuma tantangan scan. Nah, itu yang memang tidak lolos. Tidak membubuhkan materai. Nah, rata-rata ada tempat materai yang tidak diisi materai. Itu yang membuat tidak lolos. Proposal yang tidak dibuat tidak sesuai dengan sistematika yang sesuai syarat, yang sesuai dengan syarat. Terus kualifikasi tim yang tidak relevan, yang tadi saya bilang. Misal nih, yang rata-rata yang itu misalnya ini untuk timnya ya, tapi ikut di kewirausahaan. Nah, itu rata itu potensi untuk tidak lolos itu tinggi. Jadi diusahakan misal nih mau ikut PKMK, misal PKM NFT 3, NFT 2. Itu yang cukup, yang biasanya dianjurkan untuk bisa lolos kualifikasi tim pengusul itu. Tim peneliti tidak lintas bidang keilmuan, ini yang dianjurkan teman-teman ya. Yang dimana yang misalnya ikut cuma NFT aja satu tim, nah itu potensi untuk tidak lolos tinggi gitu. Kayak tahun 2021 itu FE sudah mau lintas nih, biasanya ada FE, ada anak biologi sama anak pendidikan, makanya mungkin potensi lolosnya cukup tinggi di situ. Terus adanya presentasi dana yang dianjurkan tidak sesuai dengan panduan. Yang dana yang diberikan oleh pemerintah itu kan 6 sampai 10 juta. Cuman yang Mas Mbak yang ajukan itu 11 juta. Itu sudah tidak relevan dengan dana yang sesuai dengan panduan. Itu pasti nggak akan lolos. Terus ada latar belakang penilaian tidak tepat. Kalau ini kan urusan isi ya. Kalau isi nanti saya tunjukkan juga bagaimana cara menyusun isinya bagus dan benar. Terus ada teori pendukung yang tidak pas yang dituduh. Nah, kita namanya PKM itu juga ada namanya ilmiahnya. Jadi harus ada namanya daftar pustaka untuk bisa kita lolos seperti itu. Menggunakan citasi yang terlampau lama. Maksudnya kita itu menggunakan rujukan jurnal, misalnya kita meneliti tentang teknologi ini ya misal. Terus teknologi ini sebelumnya sudah ada yang diteliti, tapi tahun 2020, misal 2010 kan itu terlalu lama. Biasanya yang dianjurkan itu 5 tahun terakhir artikelnya. Terus metode kurang jelas, pemilihan metode kurang tepat, tidak memiliki kemanfaatan yang tinggi. Jadi PKM kuncinya itu di judul itu harus kekinian, mesti bikin inovasi-inovasi yang baru, jangan inovasi-inovasi yang jadul. Itu biasanya kurang dilirik. Terus diusahakan bikin inovasi yang punya manfaat untuk masyarakat. Itu yang pasti akan lolos. Terus tidak memiliki kebaruan. Jadi rata-rata judulnya judul lama gitu loh. Nah ini teknologi ini, nah itu potensi untuk lolos sangat tinggi. Proposal hasil copy sama paste, nah itu pasti gagal ya teman-teman, karena di sudah ada sistem untuk mengetahui lah ini proposal kapan, yang udah diupload apa belum, itu pasti nggak akan lolos.
Terus selanjutnya saya akan berikan contoh proposal saya yang pernah lolos. Nah, ini salah satu proposal saya yang pernah lolos, di mana ini nggak ada cover ya, langsung to the point, daftar isi. Karena aturannya seperti ini, langsung biasa daftar isi, daftar gambar, label, yang penting rapi, kelihatan sesuai dengan daftar panduan yang sudah dianjurkan sama Dikti. Jadi nggak boleh melenceng ya teman-teman. Terus terkait ukuran kertas, terkait halaman pengesahan, dan ininya sudah sesuai ininya, nggak boleh dirubah-rubah seperti itu. Ini daftar gambar. Kalau biasanya itu cuma daftar isi, daftar gambar sama daftar tabel. Nah, yang langsung tutup poin jadi bab pendahuluan. Di sini biasanya latar belakang. Nah, latar belakang biasanya itu tentang topik apa sih yang memang mau dibahas. Biasanya itu topiknya luas nih. Kan saya mau mengikuti tentang gerabah dan batik. Berarti poin-poin yang paragraf 1, paragraf 2 itu lebih ke umum, kayak batik itu apa, gerabah itu apa. Lalu kita mengerucut sampai di poin apa sih yang mau kita teliti, problem masalahnya itu apa sih. Nah, biasanya dicurahkan di latar belakang seperti itu. Nah, terus rumusan masalah apa sih yang menjadi problematika. Nah, yang saya teliti ini adalah kolaborasi gerabah dan batik. Batik Jombang sama gerabah Jombang, ada yang tahu nggak lokasinya atau tempatnya? Saya nggak tahu ya. Padahal Jombang itu punya gerabah, tempatnya di Tondowulan, Kecamatan Kelantan, Kabupaten Jombang. Itu gerabah. Di situ kurang lebih ada 10 sentra kalau nggak salah. Terus Jombang juga punya batik, industri batiknya ada di Biwo. Nah, itu kan ada ada masalah lah. Masalahnya itu banyak orang nggak tahu batik dan gerabah khas Jombang. Yang kedua, gerabah dan batik sudah ditinggalkan nih. Nah, inovasi yang kita coba buat adalah penggabungan antara batik dan gerabah. Paham nggak maksudnya seperti apa itu? Jadi biasanya gerabah kan dilukis ya batiknya. Cuma kita ini pakai kain batik asli. Di luar umur kan? Masih aneh kan? Nah, itu yang membuat kita lolos. Karena memang kan aneh ya, gerabah kok pakai kain. Nah, itu yang memang orang mungkin kayak aneh banget ya. Gerabah kok pakai kain, sedangkan biasanya gerabah kan dilukis. Nah, itu yang membuat poin ini saya bisa lolos di pendanaan. Karena memang inovasinya agak nyeleneh gitu. Itu yang memang poin-poin penting gitu. Misalnya bikin FTI, ya, bikin teknologi apa yang nyeleneh, yang mungkin jarang. Nah, itu yang memang menjadi poin kenapa bisa lolos. Terus biasanya itu rata-rata yang lolos itu biasanya mengulik-ulik tentang UMKM, mengulik-ulik tentang ekonomi. Nah, misalnya FTI bikin sayuran, misal teknologi menggencarkan petani lokal, memasarkan produk-produk pertanian. Nah, itu hal yang memang bisa poin tinggi gitu, karena memang ya dikit-dikit kita melibatkan ekonomi masyarakat. Itu biasanya poinnya bisa lolos sangat tinggi seperti itu. Nah, terkait gambaran umum, ini terkait gambaran umum aja sih produk kita seperti apa, penjelasan detail lah terkait itu, terus kondisi umum seperti apa, kendalanya batik dan gerabah itu seperti apa, kayak gitu. Terus ya ini secara simpel lah, ini kan nanti bisa dibaca sendiri, saya akan kirim terkait proposalnya, terkait dia analisa SWOT, apa sih keunggulan kita, kelemahannya apa aja, hambatannya seperti apa, gitu, seperti itu. Nah, ini yang dana satu saya buat ya teman-teman. Jadi kayak analisa kelayakan tentang bahan bakunya berapa, dana yang dihasilkan dikeluarkan seberapa. Ini cuma analisa aja, jadi nggak harus sesuai gitu. Cuma kayak perencanaan aja ya teman-teman. Jadi proposal ini tuh nggak harus sesuai dengan ketika kita dapat dana 8 juta, nggak harus sesuai dengan ini. Tapi ya memang sesuai dengan dana yang kita keluarkan seperti itu.
Nah ini rincian lah teman-teman, ini cash flow dan keuangan perhitungannya. Nah ini contohnya kayak tadi kan berapa ya. Nah ini kita nggak lukis, tapi kita memang tempel kain batik asli seperti itu. Nah ini yang dana dulu yang kita ajukan 6.630. Jadi nanti teman-teman bisa pakai panduan ini seperti itu. Ya simbol-simbolnya aja. Jadi kalau buat proposal PKM itu nggak perlu kayak TA ya. Maksudnya kita nggak harus berapa lembar, berapa itu. Kita cuma ditutup untuk 10 lembar aja. Jadi diusahakan 10 lembar itu dimanfaatkan. Benar-benar harus isinya kuat banget gitu. Nggak usah bertele-tele. Jadi kan rata-rata kan kalau disuruh bikin makalah atau bikin proposal kan ribet ya teman-teman, karena isinya banyak dan sebagainya. Kalau di PKM itu sangat singkat, hanya 10 lembar aja. Jadi memang kalau nggak dimanfaatin eman seperti itu. Nah ini yang saya tadi bilang bahwa tantangannya itu harus asli, yang tadi bilang nggak boleh pakai skena. Nah ini data duit data kelompok. Nah ini hal kecil kayak gini tuh sangat berpengaruh. Depannya apa itu sangat berpengaruh. Nah ini satu ini dulu pas 2021 karena topik yang kita kan ekonomi banget ya, makanya bidang ilmunya kan ekonomi semuanya, makanya ada kecocokan, makanya kita potensi untuk lolos sangat tinggi karena memang antara judul sama pengusul yang mahasiswanya itu cocok karena bidangnya di bidang ekonomi. Nah ini yang saya bilang bahwa harus ada namanya Unwaha sama materai. Nah rata-rata karena dulu di Unwaha kan juara banget ya, ada namanya workshop atau sosial sistem PKM. Jadi untuk potensi lolosnya cukup sedikit, rata-rata cuma satu, kadang tentunya nggak lolos, terus baru lolos dan sebagainya. Makanya harapannya nih Pak Angga nanti saya kasih juga Pak ya buat teman-teman biar tahu nih urutannya versinya seperti apa. Kalau untuk urusan ide dan kreativitas itu kan macam-macam ya teman-teman ya. Jadi saya juga nggak bisa membatasi teman-teman. Jadi nanti bisa cari referensi banyak mungkin karena kunci di PKM itu mencari referensi sebanyak mungkin, judulnya apa, susunan-susunan seperti apa, kegiatan seperti apa. Nah, rata-rata anak-anak itu males nih kalau disuruh cari referensi. Kayak males cari referensi, padahal kuncinya di PKM itu cari referensi semacam kayak TA. TA kan kita tahu mau ngisi TA kan kuncinya di referensi. Nah itu di PKM seperti itu. Itu aja teman-teman, ada yang ditanyakan mungkin kita sifatnya sharing aja ya, di bebas mau tanya apapun. Ada masukan atau tambahan? Kan tadi ada kesesuaian antara tim dengan jenis PKM-nya. Apakah yang harus sesuai itu ketuanya atau selama ada salah satu anggota saja itu cukup? Kalau biasanya kita itu cukup salah satu aja Pak, terserah antara ketua atau anggota. Biasanya kalau main anak nih, kalau ingin fokus di FTI, biasanya ketuanya tetap FTI Pak. Anggotanya kita nyomot, mungkin temennya yang minta jurusan dimasukkan. Biasanya seperti itu. Jadi misalnya FTI pengen fokus, ketuanya di FTI, yaudah, jadi FTI yang ketuanya, yang anggotanya kita jurusan seperti itu. Teman-teman ada yang ditambahkan? Jadi mungkin selain pendanaan, kan dapat pendanaan dari PKM. Selain pendanaan ini ada sesuatu yang lain. PKM ya? Kalau PKM itu fasilitas ketika lolos timnas itu kayak hotel, pesawat itu dibiayai sama pemerintah. Kalau lolos selain pendanaan ya, selain dapat uang pendanaan. Terus kalau kebijakan PKM kemarin itu kan kita ada namanya konversi SKS. Jadi ketika kita lolos upload aja plus lolos pendanaan itu kalau nggak salah konversinya itu 4 SKS. Jadi misalnya kita ketinggalan nilai jelek di matkul apa itu bisa dikonversi. Jadi nilainya bisa A, B seperti itu. Jadi kayak ada keistimewaan untuk bisa lolos PKM
Saya rasakan seperti itu kalau di FPI ya, kalau misalnya saya. Mungkin nanti di FPI mungkin lebih banyak fasilitas jika lolos di PKM. Seperti itu Pak. Ada lagi Pak? Apakah ada tips dari Benar atau gimana cara Benar membuat tulisan PKM isi dari yang kita tulis itu berbobot? Apakah ada spesifikasi tertentu? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan yang cukup bagus. Kalau tips dari saya itu memang ada apa ya? Nggak ada tips khusus ya. Kita cuma saja. Jadi kalau saya itu biasanya benar-benar satu ya kuncinya. Satu, kita menaati aturan, benar panduan. Itu no debat, nggak boleh ditawar. Karena kuncinya lolos di situ. Meskipun idenya bagus, tapi kalau nggak sesuai dengan panduan, itu pasti nggak akan lolos. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua, saya sering-sering membaca referensi. Karena meskipun saya sudah dapat judul nih ya, judul saya masih ngambang ya sebenarnya. Itu saya benar-benar cari referensi. Misalnya saya mau bikin judul PKM kewirausahaan tentang meneliti tentang itu apa namanya inovasi tukang potong rumput dengan apa ya untuk mengurangi apa ya namanya kan biasa pakai pupuk kimia ya, kita pakai pupuk tradisional kemarin. Nah itu kan banyak nih faktor-faktornya ya. Bagaimana sih kita tahu obat tradisional yang tidak mengandung bahan kimia, itu kita juga cari. Terus bagaimana sih konsep bisnis yang sudah ada terkait pemotongan rumput. Nah biasanya itu jadi kayak kita pertama gitu Pak. Biasanya saya itu cari relasi sebaik mungkin untuk bisa menentukan judul, karena membuat judul itu enggak 1-2 hari. Jadi kalau saya rasa pengalaman saya kalau bikin judul PKM itu benar-benar kayak TA, bisa ditolak, bisa apa sama dosen, tergantung dosennya ya. Kayak itu kurang ini. Nah biasanya itu kuncinya, mencari banyak referensi sebaik mungkin, karena agar kita tak buka nih misian kita. Kalau kita nggak cari referensi kan mikirnya itu aja gitu. Misalnya nih, contohnya FDI ya misalnya. Dan mungkin yang setahu kita tentang teknologi kan itu aja ya. Sedangkan teknologi kan luas ya. Nah, kalau kita nggak cari referensi sebanyak mungkin ya kita mikirnya teknologi itu aja. Nah, komputer masih begini aja. Sedangkan di luar sana itu banyak referensi kita ambil. Itu yang pertama. Yang ketiga, biasanya saya itu cari referensi ide yang di luar negeri yang saya bawa ke Indonesia. Biasa itu punya yang memang belum ada nih inovasi apa. Jadi nggak bikin ide yang hanya pasaran atau hanya ide itu aja. Biasanya itu punya di situ. Ada lagi mungkin? Ya, mungkin bertanya. Di setiap program PKM itu kan ada yang namanya ide. Nah, untuk mengetahui ide tersebut relevan atau tidaknya itu bagaimana Mas? Nah, ini kunci saya biasanya Pak. Saya itu mengumpulkan 5 tahun terakhir judul yang lolos PKM dan PINAS. Jadi setiap tahun itu di-share Mas, namanya di Simbel Mawa. Simbel Mawa itu website untuk kita upload, kita mengetahui informasi terkait PKM. Namanya Simbel Mawa. Nah itu nanti ditahu nih, jadi tahun 2000 misalnya kan 5 tahun terakhir ya. Jadi biasanya itu saya cari dia di situ. Misalnya saya mau bikin PKM kewirausahaan. Jadi nanti ada judul nih tahun 2019 sampai 2024 keluar semuanya judul-judul PKM yang pernah lolos itu judulnya apa aja di bidang kewirausahaan. Nah dari situ kan buat ini pengaruh ini terhadap ini membuat ini kan buat gimana. Biasanya aku cari nih kan karena tadi ya karena kita kan belum karena kalau kita nggak cari referensi kan kita hanya terpaut pada ide itu aja ya. Nah dengan adanya kita membaca 5 tahun terakhir judul PKM kita terbuka nih, oh ternyata ada loh inovasi yang ini, ada inovasi ini, ada inovasi ini. Biasanya saya tanda ini menurut saya ide atau gagasannya nggak masuk akal atau yang menurut saya bagus nih idenya. Nah biasanya tuh saya tandai oh judulnya tentang ini. Nah saya biasanya tuh copy paste judulnya terus saya cari di apa namanya Google. Nah biasanya muncul nih PKM terdahulu. Nah itu biasanya saya cari oh kayaknya ini. Jadi saya masuk saya list judulnya apa aja terus saya rombak nih. Nah rombaknya itu biasanya saya sambil kasih bumbu-bumbu inovasi saya seperti itu. Jadi kan gini, dengan adanya 5 judul terakhir yang lolos pendanaan, kita tahu nih arah judulnya yang lolos itu seperti apa aja. Itu pasti tahu kok Mas. Jadi setiap tahun itu
jurusannya beda-beda. Nanti tahun ini fokus yang paling lolos itu arahnya teknologi, arahnya ekonomi Indonesia. Nah, itu biasanya muncul di situ. Idenya di situ. Terus ada juga yang biasanya lolos PIMNAS. Jadi kan ada dua mas, jadi judul yang lolos pendanaan biasanya sudah diupload sama judul yang lolos PIMNAS. Jadi kalau PIMNAS kan lebih kuat lagi ya untuk judulnya. Biasanya saya cari referensi dari situ. Kalau itu ide, jadi biar nggak terlalu terpencar-pencar gitu loh mas. Jadi kan misalnya nih kita mau bikin ide PKM, ya udah cari referensi tentang PKM aja. Nah nggak usah cari yang di Google misal judul PKM ini. Nah kalau di judul biasanya lebih ke universal kan ya. Nah kalau di website sebelum awal itu lebih ke spesifik PKM itu apa aja. Ada yang lagi mungkin teman-teman? Atau seri yang lain juga boleh. Ada yang tidak lagi mungkin? Kalau FTI biasanya pernah ikut tuh Mbak Ridi, kenal Mbak Ridi nggak? Nah itu biasanya sering ikut juga sama Mbak Rina kalau nggak salah. Itu juga sering ikut beliaunya. Oh, Mas, Gini. maksudnya ide-ide yang nyeleneh itu kayak mana mas? Kan semisal ini mas, sekarang itu kan lagi onar-onarnya judi online lah kalau IT mas ya. Nah itu kan tidak lepas itu dari namanya seorang yang udah kecanduan judi online, itu kan nggak bisa langsung lepas kan mas. Nah itu misal kita buat apa namanya, demo judi online tersebut, tapi yang fungsinya itu untuk mengurangi rasa kan ketika rasa candu tadi mas, itu kan termasuk nyeleneh. Apa itu termasuk ide yang bagus atau yang Demo dalam arti demo kan? Iya, demo. Nah demo ini dalam arti apa? kayak bentuknya misalkan aplikasi, Ya. tapi di situ kita tidak bisa deposit. Oke. Lebih ke buat belajar aja. Bukan, Bukan. tapi untuk lebih kepuasan. Karena candu itu kan nggak bisa dihilangkan secara langsung kan mas. Bisa juga. Cuma memang ada poin-poin kan kata ini karena kita karena teknologi kan kadang bikin positif dan negatif ya mas ya. Masih harus mempertimbangkan kalau bikin demo ini sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa. Jadi harus ada antisipasi. Bagus, cuman mungkin nih bisa contoh ya, bikin demo itu plus ada namanya terapi apa gitu. Jadi ada tambahan-tambahannya. Kalau demo itu kan bisa jadi nih orangnya mau terapi, misalnya orang mau menghilangkan kecanduan tadi ya, dengan demo pacarnya malah semakin menjadi jadi. Nah kita kan nggak tahu itu ya. Nah makanya untuk urusan itu biasanya ada namanya apa ya, kemungkinan plus dan minusnya itu pasti ditayangkan. Cuman bagus kalau memang belum ada seperti itu. Mungkin tambahin terapi apa atau apa, kan bisa jadi nih misal ya, demo itu dikasih kayak apa ya, kayak misal ada demo nggak saja deposit ya mas ya, nanti tiba-tiba muncul kayak ada apa yang namanya semacam kayak terapi apa, atau mungkin ada tambahan terkait mungkin pertanyaan apa yang untuk melanjuti dan sebagainya. Jadi ada feedback juga ya, seperti itu. Ada lagi mungkin yang lain? Panggil mungkin ya sih. Teman-teman monggo silakan.
motivasinya karena satu ya ingin membangun baik kampus, karena PKM itu sangat bergengsi kalau bagi saya pun Unwa di Jombang ya, karena tetangga kita khususnya IKIP itu langganan PKM. Jadi kayak kita tertinggal jauh, jujur kita tertinggal jauh untuk masalah PKM di Jombang. Makanya motivasi saya itu ingin meningkatkan apa ya, Unwa punya nama di luar PKM, karena dengan kita sering lolos PKM, nama Unwa itu apa ya, kan PKM itu langsung ke titik ya, langsung ke pusat ya. Biasanya tuh udah ada namanya track record gitu loh. Oh bapak Unwa ini pernah di lolos ini, ada yang pernah ini. Nah itu sih motivasinya seperti itu. Yang kedua pastinya pengalaman, karena di PKM itu gengsinya cukup tinggi dan apa ya, kita bisa belajar banyak hal gitu loh. Karena di PKM itu kan tadi ada namanya kalau lolos pendanaan kan kita ada kegiatannya 3-4 bulan. Di situ kita benar-benar bisa rekreasi gitu loh. Kita benar-benar ada kegiatan positif yang nggak cuma sekedar kuliah aja. Itu yang memang membuat saya benar-benar enak gitu, dan saya ngerasa pas saat kerja nih. Nah kan teman-teman ada yang teman saya pas kerjaan itu kan tahu nih saya lolos PKM. Ternyata teman-teman kan banyak sing dari kampus universitas top ya, itu kayak oh lolos PKM ya, iya. Nah ternyata kalau di top university lolos PKM itu benar-benar wow banget. Nah itu sih yang membuat saya kayak itu, karena manfaatnya panjang gitu kalau PKM. Saya rasakan seperti itu, secara langsung dan tidak langsung, khususnya di penulisan yang lebih. Kalau di luar kampus, misalnya maunya kerja itu kira-kira ada efeknya? Kalau efeknya itu ada Pak, cuman mungkin nggak tahu ya, mungkin bukan efek secara langsung ya, cuman efeknya sih kemarin ada kayak tanya dulu pernah lolos PKM gitu. Tergantung Pak ya, yang rekrutnya juga, kalau rekrutnya juga pernah ikut PKM atau tahu PKM itu lebih enak. Oh anak PKM ini biasanya lebih diajak sharing gitu. Tapi kalau rekruternya nggak tahu PKM itu juga agak susah. Cuma rata-rata kalau rekrutnya dari top universitas, biasanya universitas negeri, itu biasanya tahu nih tentang oh alumni PKM ya, kayak seperti itu Pak. Lebih enak, apalagi ini teknologi ya, karena biasanya teknologi kan diusahakan kan bikin itu ya Pak, sebuah karya kayak Cak Kirana kan, ya Pak ya, itu kan bikin teknologi apa, bikin startup apa. Nah ini harus bagi ladang nih bagi anak FTI khususnya, karena kan di FTI itu kan mau bikin aplikasi, bikin website itu kan pasti butuh dana yang cukup besar ya. Nah biasanya ladang-ladang PKM ini dijadikan ladang untuk ya tadi kita demo apa bikin animasi apa itu dimanfaatkan gitu. Karena kan itu enggak semuanya bisa memanfaatkan potensi selama kuliah, rata-rata gitu kayak gimana gitu loh, kan kuliah berapa tahun gitu. Menurut saya seperti itu. Ada lagi mungkin? Monggo nih teman-teman, apa atau sharing yang lain juga boleh. PKM itu ada jangka waktunya atau? Iya, kalau PKM itu ada jangka waktunya. Jadi kayak ada periode-periodenya ya. Misal nih ada namanya pendaftaran akun, ada penyusunan proposal. Itu biasanya penyusunan proposal itu 1 bulan sampai 1 bulan setengah. Jadi setiap tahun itu berbeda. Ada yang 1 bulan, ada yang 1 bulan setengah, ada yang 2 bulan. Biasanya itu, jadi terus itu ya. Nanti kalau di PKM itu nggak ada perpanjangan waktu. Misal kalau deadline-nya 30 Maret, ya udah 30 Maret udah nggak bisa daftar. Nah sering banget yang kejadian yang sering terjadi di Unwa khususnya ya, itu kan agak ribet ya, verifikasi dosen, verifikasi pimpinan. Nah biasanya 2 tahun terakhir saya itu uploadnya selalu mepet banget di tanggal 30. Biasanya itu kalau server di 1 hari sebelum penutupan itu down, karena kan 60.000 tim yang ngupload itu kan servernya agak goyah. Nah biasanya itu yang sering terjadi. Nah itu tanggal 1 bulan. Nah setelah nanti seleksi proposal itu dinilai itu kurang lebih paling enggak 2 minggu sampai 1 bulan, baru nanti ada pengumuman lolos. Setelah lolos pendanaan nanti ada pencairan dana ke kampus. Nanti dananya diberikan ke mahasiswa yang lolos siapa, baru nanti kegiatan selama 3-4 bulan. Nah 2 bulan pertama itu ada namanya PKP 2
atau pelaksanaan kemajuan. Jadi laporan nih kegiatan kita ngapain aja. Kan ini dana negara ya, dana masyarakat nih harus ada pertanggungjawabannya. Jadi harus pakai materai, pakai atas nota dan sebagainya. Nah nanti baru setelah 2 bulan itu ada namanya laporan akhir. Jadi setelah lolos dapat dana tadi itu kan laporan kemajuan, terus laporan akhir selama 4 bulan itu ngapain aja. Baru di-upload, nanti tunggu ada namanya PIMNAS, kan ini mahasiswa nasional. Itu kayak apa ya, ajang olimpiade mahasiswa di situ. Untuk kita mempresentasikan secara langsung karya kita apa aja, kita bikin karya, bikin poster dan sebagainya. Nah, itu biasanya 1 minggu. Terus posisi kita kan di situ ngetim mas ya. Iya. Gimana sih mas caranya biar tim kita tuh konsisten? Kan namanya tim kan kita harus kerja bareng-bareng, berjalan bareng-bareng. Gimana caranya mas? Betul. Kalau pengalaman saya sebagai ketua tim juga ya di 2 PKN terakhir, memang di PKN tahun 2021 saya kan namanya juga baru ya, pasti kan mengikuti aturan nih. Oh harus bikin kegiatan setiap hari gini. Ternyata itu nggak efektif. Karena kelas sendiri ya, namanya juga mahasiswa ya, punya kesibukan ini. Ternyata setelah saya evaluasi, saya capek sendiri, dananya nggak seberapa. Dulu kan cuma 4 juta ya, buat beli bensin, beli ini. Nah, dananya nggak seberapa, kita capeknya di situ. Makanya di PKN 2022 mengevaluasi ini, ternyata kegiatannya itu nggak harus setiap hari, 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali. Sedangkan itu nggak masalah, karena di tahun 2000 pertama yang lolos itu saya mikirnya, harus kegiatan sehari-hari nih untuk bisa lolos ke PIMNAS. Ternyata anjurannya dari Dikti itu ternyata 1 minggu cukup 1 sampai 2 kali. Misal nih hari ini kita bikin produk apa, misal, atau kegiatan ngapain, kegiatan milih tentang apa, itu aja ternyata. Nggak setiap hari harus kegiatan. Itu sih kuncinya. Karena tim pengalaman saya kalau setiap hari itu pasti ada yang belok. Misal nih setiap hari kumpulan pasti ada yang izin, pasti ada ini, itu nggak efektif. Jadi lebih enak itu satu minggu 1 kali atau 2 kali. Itu pasti timnya pasti maklumi, masih enak. Karena kan setiap hari kan siapa sih yang mau kuliah, mikir tugas, mikir sebagainya. Jadi ada kesepakatan nih enaknya seperti apa nih arah kedepannya. Jadi pas lolos pendanaan itu juga harus diterangkan juga, jangan sampai dana ini tuh belum berbagi rata. Itu sering terjadi biasanya. Nah lebih baik itu diarahkan kita fokus kemana, nanti jalannya seperti apa, jadwalnya seperti apa, biar sama-sama enak nih. Nanti pembagian dananya seperti apa, biar kita nggak boncos, biar kita nggak capek di tengah jalan, kayak gitu. Karena output di akhir itu cuma produk kita apa, itu aja sih, itu aja sih mas. Jadi kuncinya di efektivitas jadwal itu sebagai ketua tim gitu, seperti itu. Terus pembagian tugas diusahakan nih, setiap tim kan punya kelebihan masing-masing ya, jadi nggak usah dipaksakan kayak harus bisa ini ya, itu belajar awal. Tapi sepengalaman anak buah ya biasanya itu kayak misalnya si A ini pintarnya fokus di penulisan, udah dia fokus di tingkat laporan, keuangan dan sebagainya. Terus si anak si B ini pintar di teknologi, udah fokus di sini. Tapi tetap bareng-bareng gitu, cuma ada job desk yang utama yang harus bisa diajar. Seperti itu. Ada lagi mungkin teman-teman? Karena PKN ini cukup panjang ya, maksudnya perlu niat yang lebih gitu loh, bisa sampai pendanaan. Jadi memang benar-benar diusahakan niat banget untuk bisa, karena ya efeknya ke depannya nggak cuma sampai sini aja. Ada lagi mungkin teman-teman? Monggo nggak apa-apa teman-teman, sharing-sharing apa gitu juga boleh. Monggo masih tanya apa nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, sharing-sharing aja.
Atau lain-lain juga boleh, nggak apa, atau program-program lain boleh Pak. Mungkin ceritakan nih Pak, apakah ada lomba yang keuntungan, benefitnya besar buat mahasiswa? Oh, benefit ya Pak ya. Banyak banget sih kalau membayar teman-teman. Kalau lomba itu insya Allah sudah banyak banget lomba yang saya ikutin, benefitnya masih banyak ya, karena saya full gratis kuliah dari lomba. Untuk bisa sampai lulus itu full gratis dari kampus, dari lomba. Cuman memang nggak gampang ya teman-teman, karena kalau lomba banyak, mulai dari saya dapat laptop itu dari lomba sudah pernah, terus dapat kayak beli ini beli itu dari lomba itu banyak banget. Cuman memang kita ekstra gitu, apalagi untuk semester 2 nih ya, perbanyak juga mengasah skill, karena lomba itu juga banyak skill nih yang kita dapat gitu, khususnya teknologi FTI, karena di FTI itu kan nanti ada namanya kayak MBKM yang magang merdeka, studi independen. Nah ini nggak tahu kalau MBKM ini masih jalan atau sudah dihentikan. Kalau kemarin itu kan kayak Mbak Dindi kan pernah dapat itu coba ya, studi independen itu di apa gitu namanya, ya itu banyak teknologi juga, itu kayak semacam online juga. Terus kalau saya kemarin di BDPN Syariah di magang merdeka itu dapat dana juga, dapat apa namanya, uang saku juga setiap bulannya 2.800.000, jadi kayak magang kita digaji. Itu teman-teman nanti kalau ada MBKM pas magang di situ juga bisa. Itu konversinya full, nggak perlu ikut kuliah di kampus selama 1 semester. Atau renta lain juga boleh nih. Monggo nih teman-teman. Ada lagi mungkin sebelum saya tutup? Banyak enggak ada? MBKM itu kan magang ya? Ada magang sama studi independen. Kalau studi independen itu semacam kuliah aja. Kalau yang magang itu kayak magang biasa. Kita itu kalau mengikuti MBKM itu seleksinya bagaimana, dan apakah kita memilih tempat magangnya atau ditentukan? Kalau MBKM itu kalau nggak salah terakhir itu ada 4 PMM, itu pertukaran mahasiswa yang bisa ke universitas lain. Kayak kemarin ada satu kalau nggak salah itu anak biologi lulus PMM itu ke Universitas Sorong, Papua. Itu full pendanaan juga, full pesawat dan sebagainya. Terus ada namanya exchange, itu kayak ke luar negeri. Itu biasanya seleksinya agak berat ya, di TOEFL dan presentasi bahasa Inggris kalau nggak salah. Nah biasanya waktu itu yang sering diikuti ya PMM, studi independen sama magang merdeka. Nah secara mekanismenya kalau magang itu agak berat karena itu pilihannya yang seleksi itu langsung di perusahaannya. Jadi misal nih kita bikin CV ya kayak melamar kerja gitu. Nah nanti kita ada banyak perusahaan nih, mulai dari Gojek, terus apa namanya itu BTPN Syariah, BCA, all perusahaan besar lah, Alfamart,
kita bisa pilih nih, kita mau kan banyak nih, maksudnya kan itu kan banyak jobdesk ya, sebagai marketing, sebagai back apa itu namanya teknologi itu, mobile apa gitu kan, itu banyak banget lah. Kita kan teknologi nih, nah biasanya itu kita ngelamar di jobdesk yang memang teknologi kan banyak banget ya Pak, desain grafis atau apa itu banyak banget lowongannya. Nah kita bisa pilih nih, kita mau ngelamar di perusahaan apa, karena kan ada kata kunci nih, kita pengennya di bidang bisa desain grafis, udah nanti muncul perusahaannya apa aja, kita ngelamar, kita ngupload CV kita. Nah setelah oke, nanti ada seleksi dari perusahaan, jadi kayak ya seleksi biasa, wawancara apa dan sebagainya. Itu biasanya saya gunakan, kan tahun pertama saya nggak lolos, tahun kedua baru lolos ya. Nah saya gunakan untuk saya coba nih skill saya gimana nih untuk kerja ke depannya. Saya wawancara itu seperti ini, karena gagal itu kalau saya ya, kegagalan itu biasanya tak buat pembelajaran. Jadi kalau saya mau semakin banyak kegagalan, semakin saya belajar dan impactnya ke saya sendiri. Misalnya di tahun 2023 saya nggak 2022 sampai 2003 2 kali nggak pernah lolos di Magang Merdeka. Ya nggak tahu seleksinya salah di mana atau gimana. Terus di tahun 2024 baru lolos di BDPN Syariah di perbankan ya, baru lolos itu. Nah makanya saya itu sering tahu nih, oh posisinya seperti ini. Jadi kan setiap lamaran yang kita pilih itu ada kriteria kayak semester berapa, jurusannya apa, skillnya apa, itu disesuaikan dengan kita. Terus ada namanya studi independen. Studi independen itu semacam kayak kuliah tapi full online, dan itu dari rumah, nggak harus ke perusahaannya apa. Misal perusahaannya Gojek nih, studi independennya di Gojek, nah itu kita full online biasanya. Itu dapat fasilitas biasanya kayak kuota, kadang-kadang tergantung perusahaannya ya, itu dapat uang saku, tergantung tadi, kadang nggak dapat dan sebagainya. Ada ditanyakan? Itu aja teman-teman ya yang saya bisa sharingkan. Mohon maaf jika penyampaian saya masih kurang atau masih belum banyak paham nih, karena saya juga baru belajar teman-teman ya. Kita semuanya sharing aja, pengen berbagi ilmu juga terkait pengalaman saya sebelumnya. Saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Angga telah menunggu saya, melepas juga sama teman-teman juga yang mau menyempatkan waktunya untuk berada di ruangan ini. Sekian, saya ucapkan terima kasih dan banyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara atas materi yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan dan motivasi bagi kita semua untuk terus berkarya dan berinovasi. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di acara penghujung. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama berdoa agar ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Doa yang akan dipimpin saudara kita, mohon padanya dipersilakan.
جعلنا من العلم والخير والسوء والقدر والعبادة ولا تجعل يوم لليل والمعصية ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seluruh rangkaian acara workshop dan ayat ini adalah program aktivitas mahasiswa ini telah selesai. Saya selaku pembawa acara mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian acara ini. Hanya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.